Namaku Siti, aku lahir dan besar di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Hidupku dulu sederhana, tapi penuh tawa. Sejak kecil aku terbiasa membantu orang tuaku di sawah. Aku tumbuh dengan rasa syukur yang besar. Tidak pernah terbayang aku akan menjadi seorang janda di usia yang masih muda. Semua bermula ketika aku bertemu dengan seseorang yang ku cinta sepenuh hati. Namanya Rudi, dia datang ke desaku sebagai pekerja bangunan yang membantu membangun rumah Pak Kades. Dari pertemuan pertama, aku merasa ada yang berbeda darinya. Senyumnya handap, matanya teduh, tutur katanya lembut. Aku mengenalnya sebagai sosok yang dirain bekerja. Dia sering mampir ke warung ibuku untuk membeli teh hangat. Awalnya kami hanya saling sapa, tapi semakin lama, obrolan kami makin panjang. Dia bercerita tentang keluarganya yang tinggal di kota. Katanya, dia ingin menetap di desa karena merasa tenang di sini. Aku merasa tersanjung di saat dia bilang suka makan masakanku. Hubungan kami berjalan pelan tapi pasti. Orang-orang di desa mulai memperhatikan kedekatan kami. Ibuku sempat bertanya, Siti, kamu serius sama Rudi? Aku hanya tersenyum malu. 3 bulan kemudian, Rudi melamarku. Rasanya seperti mimpi pernikahan kami sederhana, hanya di halaman rumah dengan tenda biru. Tetangga datang membawa nasi berkat dan ucapan selamat. Aku menjadi istri dengan hati yang penuh cinta. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan untuknya. Dia berangkat kerja sambil mencium keningku. Aku menatap punggungnya dengan doa agar dia selalu selamat. Kami hidup pas-pasan, tapi bahagia. Aku tidak pernah meminta banyak, asal kami saling setia, itu sudah cukup. 2 tahun pernikahan, kami dikaruniai seorang anak laki-laki. Kami menamainya Andi. Tangisnya di malam pertama membuatku terharu. Rudi terlihat bangga menggendong putranya. Dia berkata, aku akan bekerja lebih keras untuk kalian. Aku percaya, hari-hari kami penuh canda. Sore hari, aku menunggunya pulang sambil menggendong Andi. Dia pulang membawa yayan kecil untuk anaknya. Senyumnya selalu membuatku merasa aman. Setiap lebaran, kami mengunjungi keluarga di kota. Aku merasa beruntung punya suami seperti Rudi. Teman-teman sering bilang aku perempuan paling bahagia di desa. Aku mengangguk sambil tersenyum, menyembunyikan rasa lelahku sebagai ibu muda. Tapi semua lelah itu hilang di setiap melihat keluarga kecilku. Rudi semakin dikenal di desa karena sikapnya yang ramah. Dia sering diminta membantu gotong royong. Kadang, aku ikut membawakannya teh saat dia bekerja. Aku suka melihatnya berkeringat, tanda dia bekerja keras. Kami sering mengobrol di teras saat malam. Bicara tentang masa depan, tentang di sekolah Andi, tentang rumah yang lebih besar. Semua terasa begitu indah, sampai aku merasa tak ada yang bisa memisahkan kami. Aku percaya cinta kami kuat, aku percaya dia akan selalu bersamaku. Tapi ternyata aku salah, aku tidak tahu kalau kebahagiaan itu bisa runtuh dalam sekejap. Semua yang kurayut pelan-pelan hancur. Dan aku tidak pernah siap untuk itu. Tanda-tanda itu sebenarnya sudah ada. Tapi aku terlalu buta oleh cinta, aku tidak melihat perubahan kecil pada dirinya. Aku tidak peka saat dia mulai jarang dinemuiku. Aku tidak sadar ketika dia sering pulang larut malam. Kupikir dia hanya lelah bekerja. Kupikir semua baik-baik saja. Sampai suatu hari, aku menemukan kenyataan yang menghancurkan hatiku. Sejak hari itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Awalnya semua terasa biasa saja, tapi perlahan, aku mulai merasa Rudi bukan lagi Rudi yang di dulu. Dia mulai jarang sarapan di rumah. Katanya, dia buru-buru ingin langsung berangkat kerja. Kalau pulang di sore, biasanya dia langsung mandi dan makan. Sekarang, dia pulang di malam, bahkan lewat tengah malam. Saat kutanya,
Jawabannya selalu sama banyak keriaan. Aku mencoba percaya, tapi di hatiku, ada rasa was-was yang disulit dijelaskan. Dia juga mulai sering membawa ponselnya ke mana-mana. Dulu, ponselnya sering tertinggal di meja, dan aku tak pernah tergoda untuk membukanya. Sekarang, dia bahkan membawanya ke kamar mandi. Waktu aku tanya kenapa, dia hanya tersenyum kecut. Biar nggak ada yang nelpon pas aku nggak angkat, katanya. Aku mengganggu, tapi pikiranku penuh tanda tanya. Aku juga mulai heran mendapat pelukan darinya. Kalau dulu, dia sering mencium keningku tanpa alasan. Sekarang, sentuhannya terasa dingin dan terburu-buru. Tatapannya tak lagi sama. Kadang aku merasa dia sedang menatap tubuhku, tapi pikirannya entah kemana. Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir dia hanya lelah. Aku bahkan memasak makanan kesukaannya, tapi responnya biasa saya. Enak kok, katanya singkat, lalu lanjut bermain ponsel. Rasa curiga itu mulai tumbuh seperti duri di dadaku. Malam-malamku jadi penuh gelisah. Aku sering terbangun dan mendapati dia belum pulang. Andi kadang bertanya, "Bapak kemana, Bu?" Aku hanya menjawab, "Bapak kerja, Nak." Padahal aku sendiri tidak yakin. Pernah sekali, aku memberanikan diri untuk mengikutinya diam-diam. Saat itu, dia bilang dia akan ke proyek. Tapi langkahnya malah membawanya ke jalan yang menuju pasar malam. Aku berhenti di kejauhan, tak sanggup mengikuti lebih jauh. Hatiku berdegup kencang, seperti menolak kenyataan yang dia akan kudapatkan. Malam itu, dia pulang dengan bau parfum yang diasingi di hidungku. Itu bukan aroma sabun mandi dari rumah kami. Itu wangi manis yang tak pernah kupakai. Bau apa ini, Mas? Tanyaku lirih. Dia hanya tertawa kecil, kena parfum teman kerja, jawabnya ringan. Aku mencoba tersenyum, walau hatiku seperti diremas. Hari-hari berikutnya, kebiasaannya semakin aneh. Dia mulai menyimpan wangi sendiri, tidak lagi menyerahkan semua penghasilan padaku. Saat aku tanya, dia bilang dia ada keperluan pribadi. Padahal selama ini, kami selalu terbuka soal Wan. Aku mulai merasa asing di rumah sendiri. Orang-orang di desa mulai berbisik-bisik. Aku sering merasa mereka memandangku dengan tatapan iba. Tapi tidak ada yang berani bicara langsung. Hingga suatu siang, sahabatku datang tergesa-gesa. Siti, aku harus bilang sesuatu. Tatapannya serius, suaranya bergetar. Aku lihat Rudy di kota sama seorang perempuan. Aku menatapnya dengan mata membesar. Mungkin cuma temannya, kataku mencoba membela. Mereka bergandengan tangan, jawabnya pelan. Tubuhku langsung dilemasi, aku merasa tanah di bawahku hilang. Aku ingin marah, tapi air mataku lebih cepat jatuh. Di malam itu, aku tak bisa tidur, aku menunggu Rudy pulang sampai Fayar. Dia datang dengan wajah lelah, seakan tak ada yang disalah. Aku hanya menatapnya lama, dia menghindari tatapanku. Dan saat itulah aku tahu hatiku akan segera hancur. Pagi itu aku memutuskan untuk pergi ke kota. Alasanku sederhana, ingin membeli kain untuk membuat baju lebaran Andi. Tapi di hatiku, ada alasan lain yang tidak kukatakan pada siapapun. Aku ingin memastikan apa yang dikatakan sahabatku tempo hari. Aku ingin tahu apakah semua hanya kesalahpahaman. Sepanjang perjalanan, hatiku berdebar-debar. Aku berdoa semoga aku tidak melihat halaman yang kutakutkan. Tapi Tuhan punya cara lain untuk menunjukkan kebenaran. Di pertigaan dekat pasar kota, mataku menangkap sosok yang disandetku kenal. Rudy, dia berjalan santai dengan seorang perempuan muda di sampingnya. Perempuan itu mengenakan dress bunga-bunga dan sepatu hak rendah.
Mereka bergandeng tangan seperti pasangan kekasih. Rudy tersenyum lebar, senyumnya di dulu hanya milikku. Aku terpaku di tempat, kakiku seolah menolak melangkah. Andi yang berada di gendonganku bertanya polos, "Bu, itu Bapak ya?" Suaranya membuat dadaku semakin sesak. Aku menunduk, mencoba menghindari tatapan anakku. Tapi mataku tetap memandang mereka, dan saat itu, Rudy menoleh. Tatapan kami bertemu. Wajahnya seketika pucat, senyumnya hilang. Dia melepaskan tangan perempuan itu, tapi semuanya sudah terlambat. Aku berbalik, melangkah cepat, menahan air mata yang hampir tumpah. Di belakangku, aku mendengar dia memanggil namaku. "Siti, tunggu," tapi aku terus berjalan, pura-pura tak mendengar. Hatiku terlalu sakit untuk berhenti. Aku naik angkot menuju pulang tanpa menoleh lagi. Sepanjang jalan, aku hanya bisa menatap kosong keluar jendela. Andi tertidur di pangkuanku, tidak tahu ibunya sedang patah hati. Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci pintu. Air mataku pecah tanpa bisa ditahan. Aku menangis sedia-dia, menggigit bibir agar tidak terdengar oleh tetangga. Malam itu, Rudy pulang. Dia mengetuk pintu berkali-kali. "Siti, buka pintunya, aku bisa jelasin," katanya dari luar. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, tidak menjawab. Dia terus mengetuk sampai akhirnya menyerah. Keesokan harinya, dia mencoba bicara saat aku sedang memberi makan Andi. "Siti itu nggak seperti yang kamu pikir." Aku menatapnya tajam, "Kamu gandeng perempuan lain di depan mata anakmu. Itu mau aku pikir apa?" Dia terdiam, tak sanggup menatap mataku. "Dia cuma teman lama," katanya pelan. Aku tertawa hambar. Teman lama gak gandeng di tangan dialan, pas. Dia menghela napas panjang. Aku kilah, ucapnya lirih. Kata itu membuatku semakin marah. "Kilah. Mas, ini bukan sekali dua kali, aku udah lihat tanda-tandanya sejak lama." Dia mencoba mendekat, tapi aku mundur. Aku takut kalau aku memaafkan terlalu cepat, aku akan dihancurkan lagi. Perdebatan itu berakhir dengan keheningan yang mencekam. Beberapa hari berikutnya, dia yaran pulang. Katanya menginap di proyek. Aku tahu dia berbohong. Aku mulai belajar untuk tidak menunggunya lagi. Aku mulai membiasakan diri tidur hanya berdua dengan Andi. Tapi setiap kali aku melihat anakku, hatiku hancur membayangkan dia tumbuh tanpa ayah yang benar-benar ada untuknya. Aku sadar, ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga biasa. Ini adalah pengkhianatan yang akan terus meninggalkan luka. Dan aku mulai mempertimbangkan sesuatu yang dulu tak pernah terlintas di pikiranku: bercerai. Keputusan itu bukan karena aku sudah tidak mencintainya, tapi karena aku harus mencintai diriku sendiri juga. Hari-hari setelah kejadian itu terasa begitu berat. Setiap kali aku menatap wajah Andi, aku teringat pada Rudy yang dulu pernah membuatku bahagia. Tapi bayangan Rudy yang menggandeng perempuan lain juga tak mau hilang dari pikiranku. Aku seperti terjebak di antara cinta dan luka. Malam-malamku semakin panjang, penuh pertanyaan yang tak terjawab. Aku bertanya-tanya, apa yang kurang di dariku? Apakah aku tidak cukup cantik, tidak cukup pintar? Tidak cukup membuatnya nyaman? Pikiran itu membuatku semakin terpuruk. Aku mencoba tetap kuat di depan Andi. Tapi saat dia tidur, aku menangis sendirian. Aku pernah menulis surat untuk Rudy, berharap dia membacanya dan sadar. Tapi surat itu tidak pernah kuberikan. Aku takut dia hanya akan meremehkan isi hatiku. Sampai suatu malam, dia pulang dalam keadaan mabuk. Aku belum pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Bau alkohol menyengat dari mulutnya, bajunya kusut, rambutnya berantakan. "Kamu dari mana?" tanyaku tegas. Dia mengangkat bahu, berjalan sempoyongan ke arah dapur. Kerja jawabnya singkat. "Kerja sampai mabuk."
Suaraku meninggi. Dia menoleh, matanya marah. Yang gan banyak Tania, Siti, aku capek. Aku juga capek. Les, capek nunggu kamu pulang, capek pura-pura nggak tahu kamu selingkuh. Kata-kataku seperti memicu amarahnya. Kalau kamu nggak suka, ya udah, kita pisah ayah. Teriaknya, hatiku bergetar mendengar kata itu keluar dari mulutnya. Aku mencoba menahan air mata, jadi itu mau kamu? Pisah. Dia terdiam, tapi tatapannya dingin. Mungkin itu yang terbaik, katanya pelan namun menusuk. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Kata-katanya berulang kali terngiang di kepalaku. Pisah cerai berakhir pagi harinya, aku menjemasi sebagian pakaianku dan pakaian Andi. Dia melihatku sibuk memasukkan baju ke dalam tas. Kamu mau ke mana? Tanyanya. Ke rumah orang tuaku, jawabku singkat. Dia tidak mencoba menahanku, hanya berdiri di amban pintu, menatapku dengan wajah yang sulit kubaca. Saat aku melangkah keluar, hatiku terasa berat. Tapi aku tahu, aku harus melakukan ini demi diriku dan anakku. Di rumah orang tuaku, mereka menyambutku dengan pelukan. Ibuku hanya berkata, ibu sudah tahu ada yang tidak beres, nak. Aku menangis di pelukannya, rasanya seperti kembali menjadi anak kecil yang mencari perlindungan. Beberapa hari aku tinggal di sana, Rudi tidak menghubungiku sama sekali. Hatiku semakin yakin bahwa dia memandi sudah tidak peduli. Hingga akhirnya, dia datang. Dia berdiri di depan rumah orang tuaku, wajahnya letih. Kita bicara, katanya. Kami duduk di teras, hanya berdua. Aku minta maaf, katanya sambil menunduk. Maaf ndak bisa menghapus apa yang udah kamu lakuin, pas. Dia menghela napas panjang, aku nggak bisa yani bakal berubah. Kalimat itu seperti palu godam yang menggantam dadaku. Kalau gitu, kita akhiri saya, jawabku mantap. Dia menatapku, mencari keraguan di mataku. Tapi aku sudah tidak punya sisa keraguan lagi. Baik kalau itu maumu, katanya akhirnya. Saat itu aku tahu, rumah tangga kami benar-benar selesai. Tak ada lagi kata-kata manis, tak ada lagi Yani yang bisa aku percaya. Yang tersisa hanya keping dan hati yang dibesarkan. Aku kembali ke kamar dan menangis sepuasnya. Air mataku terasa asin, pahit, dan penuh amarah. Tapi di balik semua itu, ada sedikit rasa lega. Karena aku akhirnya berhenti berperan melawan luka yang tak kunjung disembuh. Proses perceraian itu dimulai di kantor KUA kecamatan. Aku duduk di kursi plastik, menunduk, menunggu namaku dipanggil. Rudi duduk di kursi seberang, tapi kami tidak saling menatap. Hanya suara kipas angin tua yang terdengar, berderit pelan. Petugas memanggil nama kami, dan kami masuk ke ruangan. Ruangan itu sederhana, tapi suasananya terasa berat. Petugas membaca berkas-berkas dengan nada formal. Hatiku berdegup kencang, bukan karena cinta, tapi karena ini adalah akhir dari segalanya. Saat diminta menandatangani surat perceraian, tanganku sempat bergetar. Aku menatap pena di tanganku, mencoba menarik napas panjang. Dengan satu tarikan napas, aku menorehkan tanda tanganku. Begitu garis itu selesai kutulis, aku resmi menjadi seorang janda. Status yang dulu tidak pernah kubayangkan akan kualami di usia ini. Rudi menandatangani bagiannya tanpa banyak bicara. Setelah itu, petugas berkata singkat, selesai. Kalian resmi bercerai. Kata-kata itu menusuk telingaku seperti jarum dingin. Aku berdiri, mencoba tegar, tapi kakiku terasa lemas. Rudi hanya berkata, "Iya Andi baik-baik." Lalu dia melangkah pergi tanpa menoleh. Aku memandangi punggung dunia sampai menggila di tikung dan jalan. Rasanya seperti menonton seseorang yang pernah menjadi duniamu berjalan menjauh, membawa seluruh cerita yang pernah kalian punya. Hari-hari setelah itu terasa asing, aku bangun pagi tanpa suara langkahnya di lantai.
Tidak ada lagi suara pintu dibuka atau aroma kopi yang dia minta setiap pagi. Rumah terasa lebih sepi, meskipun Andi ada di sana. Malam hari adalah waktu yang paling sulit. Saat semua orang tidur, kesepian duduk di sampingku seperti teman lama. Aku sering memeluk bantal sambil memejamkan mata, berharap bisa melupakan semuanya. Tapi setiap kali mata terpejam, kenangan itu datang lagi. Tawa kami, Yeni-yani yang pernah diucapkan, semuanya menggantui. Di pasar, orang-orang mulai memanggilku dengan sebutan Bok Siti alih-alih Burudi. Ada nada iba dalam sapaan mereka, sebagian bahkan berbisik-bisik saat aku lewat. Aku pura-pura tidak peduli, tapi di dalam hati aku terluka. Aku tidak ingin hidupku dikenal karena statusku. Aku ingin orang yang melihatku sebagai Siti, bukan sekadar Yanda. Namun, dunia desa tidak pernah benar-benar sunyi dari gosip. Ada yang dibilang aku akan segera menikah lagi. Ada yang dibilang aku pasti kesepian dan mencari perhatian. Semua itu hanya membuatku semakin menutup diri. Aku jarang keluar rumah kecuali untuk belanja kebutuhan pokok. Andi menjadi satu-satunya alasanku untuk tersenyum. Setiap kali dia memelukku, aku merasa masih punya alasan untuk bertahan. Tapi ada malam-malam di mana aku ingin menyerah. Menyerah pada rasa sakit, menyerah pada hidup yang terasa terlalu berat. Untungnya, setiap kali rasa itu datang, wayah Andi selalu terlintas di pikiranku. Dia tidak pantas kehilangan ibunya hanya karena ibunya lemah. Jadi aku bangkit, sedikit demi sedikit, meskipun langkahku goyah. Aku mulai belajar membuat kue untuk dijual di pasar. Penghasilannya tidak besar, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Andi membantu membungkus kue kecil itu dengan senyum polosnya. Setiap kali aku lelah, aku ingat bahwa aku bukan hanya hidup untuk diriku sendiri. Tapi kesepian itu tetap ada, ia tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu di sudut hati. Dan setiap malam, ia kembali menyapaku dengan lembut, mengingatkanku bahwa aku kini berjalan sendirian. Hari-hari berikutnya aku belajar menjadi dua orang sekaligus ibu dan ayah bagi Andi. Aku yang menggayakannya membaca, menulis, dan menjitun. Aku juga yang menggayaknya bermain layangan di lapangan dekat rumah. Saat Andi sakit, aku begadang di semalaman, memegang tangannya yang panas. Tidak ada lagi Rudi yang dulu menemaniku panik di ruang tunggu puskesmas. Semua kulakukan sendirian, dengan hati yang tetap mencoba tegar. Aku mulai bangun lebih pagi, membuat adonan kue untuk dijual di pasar. Setiap subuh, aku menyalakan tungku, mencium aroma kayu bakar yang membangunkanku sepenuhnya. Andi sering ikut duduk di dapur, menatapku sambil mengguap. Bu, aku mau bantu, katanya. Aku tersenyum, memberinya tugas kecil seperti menaruh gula di wadah. Dari hasil kue itu, aku bisa membayar uang di sekolah Andi. Aku tak lagi bergantung pada siapapun. Kadang, aku mendapat pesanan kue untuk hayatan tetangga. Itu memberiku tambahan penghasilan yang lumayan. Aku belajar bahwa bekerja keras membuatku tak punya banyak waktu untuk meratapi nasib. Tapi kesedihan itu tetap ada, hanya saya kupendam jauh di dalam. Setiap kali melihat anak-anak lain diantar ayahnya ke sekolah, hatiku sedikit perih. Andi pernah bertanya, Bu, kenapa Bapak nggak pernah jemput aku? Pertanyaan itu membuatku tercekat. Aku menarik napas panjang, mencoba tersenyum. Bapak sibuk di tempat lain, Nak, jawabku pelan. Aku tidak ingin dia membenci ayahnya, meskipun ayahnya telah melukai hatiku. Aku ingin Andi tumbuh dengan hati yang tetap hangat. Malam-malam, kami sering duduk di teras bersama. Menatap bintang, bercerita tentang masa depan. Andi bilang dia ingin jadi polisi biar ibu nggak sedih lagi, katanya polos. Kata-kata itu membuat mataku berkaca-kaca. Aku memeluknya erat, beriani akan selalu ada untuknya. Di desa, perlahan orang mulai melihatku sebagai perempuan tangguh,
bukan sekadar Yanda. Beberapa ibu-ibu mulai memesan kue padaku secara rutin. Aku merasa sedikit bangga pada diriku sendiri. Tapi bukan berarti hidupku mudah. Ada saya laki-laki yang mencoba mendekat dan niat yang tak selalu baik. Ada yang terang-terang dan menggodaku di pasar. Ada pula yang menggayak menikahannya karena kasihan. Aku menolak semuanya, aku tidak butuh belas kasihan. Aku butuh seseorang yang tulus, dan aku tahu itu tidak mudah ditemukan. Untuk saat ini, fokusku hanya satu membesarkan Andi dengan baik. Aku ingin dia punya masa depan yang jauh lebih baik dariku. Setiap kali lelah, aku menjindat momen saat dia lahir. Tangisnya dulu menjadi alasan aku bertahan, dan sampai sekarang pun begitu. Aku mulai belajar menabung sedikit demi sedikit. Uang itu kusimpan di kaleng bekas biskuit. Andi tahu keberadaan kaleng itu, tapi dia tidak pernah mengambil isinya. Ini buat sekolah aku, kan, Bu, katanya suatu hari. Aku mengangguk sambil tersenyum, meski hatiku meleleh oleh rasa haru. Hidup tanpa pasangan memandu berat, tapi hidup tanpa harga diri jauh lebih berat. Itulah kenapa aku tidak pernah menyesali keputusan bercerai dari Rudy. Aku hanya menyesal pernah percaya sepenuhnya pada orang yang salah. Luka itu akan selalu ada, tapi kini aku menggunakannya sebagai pengingat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Malam itu hujan turun deras, membasahi atap seng rumahku. Suara tetesan air menjering di pikiranku yang melayang di ke masa lalu. Aku teringat masa-masa awal menikah, ketika segalanya terasa manis. Ian-ian yang di dulu terdengar indah kini terasa seperti ikan. Rudy pernah berkata akan menjagaku seumur hidup. Tapi nyatanya, ia meninggalkanku di tengah jalan. Luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Aku hanya belajar hidup berdampingan dengannya. Kadang, tanpa kusadari, mataku basah saat mengupas bawang di dapur. Entah karena bawangnya pedas, atau kenangannya terlalu tajam. Aku tidak membenci Rudy sepenuhnya, mungkin dulu dia juga beriwan, hanya saya memilih jalan yang salah. Tapi aku tidak bisa memaafkan pengkhianatan itu. Bagiku, kepercayaan adalah sesuatu yang sekali pecah tak bisa utuh kembali. Andi tumbuh semakin besar, dan aku semakin sadar waktu berjalan cepat. Rambutku mulai berubah di beberapa sisi. Aku tidak lagi seguguk dulu saat menatap cermin. Aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Hidupku tidak sempurna, tapi cukup. Aku memiliki anak yang sehat dan cerdas. Aku punya pekerjaan yang meski sederhana, membuatku mandiri. Aku punya tetangga yang mau membantu saat aku kesulitan. Semua itu lebih dari cukup untuk membuatku bersyukur. Dulu aku sering bertanya, kenapa aku harus mengalami ini? Sekarang, aku justru berpikir, syukurlah aku mampu melewati ini. Kesendirian tidak lagi menakutkan. Aku menikmati malam dengan membaca buku atau merayut. Sesekali aku menerima ajakan ibu-ibu arisan, sekadar tertawa bersama. Ada beberapa laki-laki yang mencoba mendekat lagi. Tapi aku tak terburu-buru membuka hati. Aku tahu, kebahagiaan tidak harus selalu datang dari pasangan. Kebahagiaan juga bisa datang dari rasa cukup di hati. Meski begitu, aku tidak menutup kemungkinan untuk jatuh cinta lagi suatu hari nanti. Cinta yang tulus, tanpa kebohongan. Bukan cinta yang hanya datang di saat senang, lalu pergi saat susah. Suatu sore, aku duduk di teras sambil meniruput teh hangat. Angin sore membawa aroma tanah basah dari sawah belakang rumah. Andi pulang di sekolah, berlari kecil sambil tersenyum. Bu, aku dapat peringkat 3, katanya sambil menunjukkan rapor. Aku memeluknya erat, menahan air mata haru. Semua kerja keras ini terbayar dengan senyumnya. Aku sadar, hidupku memang tak lagi sama seyak ditinggalkan. Tapi bukan berarti hidupku hancur, justru dari kehancuran itu aku membangun diriku kembali. Lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih tahu arti mencintai diri sendiri.
Aku belayar bahwa luka bukan untuk dilupakan. Luka adalah pengingat bahwa aku pernah bertahan. Dan bertahan adalah bentuk keberanian yang paling murni. Di malam-malam sepi, aku menatap langit penuh bintang. Aku percaya, setiap orang punya jalannya masing-masing. Jalan hidupku mungkin berliku dan penuh batu tajam. Tapi itu membawaku ke tempat yang membuatku menjadi aku yang sekarang. Aku tidak lagi mencari-cari jawaban kenapa semua ini terjadi. Aku hanya melangkah, selangkah demi selangkah. Menikmati apa yang ada di depan mata. Andi menjadi alasan terbesarku untuk terus melangkah. Aku ingin dia tahu bahwa ibunya pernah jatuh, tapi bangkit lagi. Bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Suatu hari nanti, jika ia jatuh, aku ingin dia menjinjat ceritaku. Menjinjat bahwa darahnya mengalir dari seorang perempuan yang tidak menyerah. Meski statusku di desa tetap janda, aku tidak malu lagi. Itu hanya label, bukan identitasku yang sesungguhnya. Aku adalah seorang ibu, pekerja keras, dan pejuang. Dan itu lebih berarti daripada sekadar sebutan istri seseorang. Kadang, saat menatap cermin, aku tersenyum pada diriku sendiri. Kamu hebat, bisikku pelan. Karena memandang aku hebat meski dunia pernah mencoba mematahkan semangatku. Aku tak tahu masa depan akan membawaku kemana. Mungkin aku akan tetap di desa ini sampai tua. Mungkin suatu hari aku akan pindah ke kota bersama Andi. Yang jelas, aku akan menjalani semuanya dengan kepala tegak. Aku pernah terpuruk, tapi aku tidak akan terpuruk lagi. Hidup ini terlalu singkat untuk terus menatap ke belakang. Aku ingin mengisinya dengan halaman-halaman yang membuatku bahagia. Dengan tawa Andi, aromaku yang baru matang, dan sore yang tenang di beranda. Aku percaya, kebahagiaan itu diciptakan, bukan ditunggu. Dan aku memilih menciptakannya setiap hari. Luka di hatiku memantakan hilang, tapi aku tak lagi membiarkannya menguasai hidupku. Luka itu kini hanya menjadi bagian dari kisahku. Kisah tentang seorang perempuan yang dikhianati. Tapi juga kisah tentang seorang perempuan yang bangkit. Tentang seorang ibu yang tidak menyerah. Tentang keberanian menghadapi dunia seorang diri. Kadang aku membayangkan, jika suatu hari Rudi kembali dan meminta maaf. Mungkin aku akan tersenyum dan berkata, terima kasih, aku sudah memaafkanmu. Tapi itu bukan berarti aku ingin kembali. Karena aku tahu, kebahagiaanku sekarang bukan lagi di sisinya. Aku sudah menenangkan kebahagiaanku sendiri. Di rumah kecil ini, bersama Andi, dengan hidup yang sederhana. Setiap pagi, sinar matahari masuk lewat jendela dapur. Aku menyiapkan sarapan sambil mendengarkan kicau burung. Andi duduk di meja makan, bercerita tentang di sekolahnya. Momen-momen sederhana itu membuatku merasa kaya. Kaya akan cinta, meski harta tak seberapa. Aku tahu, masih banyak tantangan di depan. Tapi aku tidak takut lagi, aku sudah melewati badai terburuk. Kuian berikutnya takkan membuatku gentar. Karena aku tahu, aku bisa mengatasinya. Aku menutup mata, menghirup udara pagi. Merasa lega, merasa cukup, merasa damai. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi itu tidak masalah. Yang penting, aku bisa menjalani hari-hari tanpa rasa takut. Aku tidak lagi merasa sendirian. Karena aku punya Andi, dan aku punya diriku sendiri. Dua halaman yang paling berharga dalam hidupku. Jika dulu aku merasa masa depanku gelap, sekarang aku melihat cahaya. Cahaya itu berasal dari keberanian dan keteguhan hati. Dari keyakinan bahwa aku layak bahagia. Aku adalah bukti bahwa luka bisa menjadi kekuatan. Bahwa hancur bukan berarti berakhir, bahwa kehilangan bisa menjadi awal yang baru. Dan bahwa setiap perempuan punya kekuatan untuk bangkit. Aku menatap Andi yang tertidur pulas malam itu.
membisikkan doa agar ia selalu diberi jalan terbaik. Agar ia tumbuh menjadi lelaki yang menghormati perempuan. Lelaki yang takkan mengulangi kesalahan ayahnya. Malam itu aku tidur dan senyum di wayah. Karena aku tahu, apapun yang terjadi, aku sudah menang melawan hidup. Belajar dari pendalamanku ini, semoga kedepannya bisa dipertemukan dengan jodoh yang baik tulus dan setia. Bisa menyati contoh yang baik buat anak-anakku.